Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika studi banting tentang frekuensi harapan. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Si Koi lama amat sih. Katanya janjian di sini. Hey dude. Hi Joey, my besties. This is Koi your man. What's up, bro? What do you want to eat? Want to eat something? I will do everything for you. Just say it. What do you want to eat? Spit it out. Spit it out. Spit it out. Lu ngomong apa sih, Koi? It's English, man. International language only for high class people. High class. Lu barusan pakai tisu, hah? Pakai air lah, gila lu. Makanya kalau bule nggak apa-apa dia ngomong Inggris, nggak pakai tisu. Lu tiap hari seneng nyacar, tiap sore ngerujak. Pakai tisu ledes lu. Jujur, amit-amit enggak. Masih pakai air kok. Selalu pakai air. Tenang. Pakai air. Lagian lu dandanan lu jadi kayak gini sih, Koi? Ini hype beast. Lihat tuh jaket gua tuh. Jas hujan, Koi. Sembarangan lu ngomong, barang mahal nih. Gue sebut harganya mimisan lu. Norak dasar. Lagian wajar dong gue dandan begini, kan gue sekarang udah kaya raya. Kaya? Yoi. Lu dapat duit dari mana? Jadi gini Joy, cerita Joy. Kan gue kemarin depresi tuh, deketin Wanda gak dapet kan. Akhirnya gue buka-buka buku pelajaran lagi, gue cari-cari rumus lagi. Gue di buku matematika nemu yang namanya frekuensi harapan. Lu serius lu ngajarin rumus ke gua? Dengerin dulu. Frekuensi harapan adalah jumlah peluang dikali banyaknya percobaan. Ini rumus baru buat deketin Wanda, Koi? Niatnya. Tapi akhirnya gue coba dulu ke kasus lain. Maksudnya? Dengan satu kali percobaan, harusnya peluang gue menang kecil dong. Tapi ternyata harapan gue tercapai, Joy. Gue nebak skor yang bener dan gak ada orang lain yang nebak skor itu. Gue dapet 10 juta. Waduh, parah lu, Koi. Udah, ngobrol di tempat makan ayo. Gue traktir pokoknya makanan mahal. Nggak usah makan di warteg Mbak Ayu lagi tuh, nggak level. Pokoknya gue traktir, kita makan mahal. Juta? Iya, 10 juta udah ngobrol di sana aja. Udah tuh makan semua tuh, udah gue beliin tuh. Banyak kan, mahal-mahal ini. Berarti, Koi? Mau gue traktir gak lu? Mau. Ya. Udah makan buruan. Halal, Koi. Sih bang, makan. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana, sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Lima hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tetap tinggal di rumah. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat, tidak berjabat tangan. Kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
mereka ngamen di sana kagak nyamperin gua. Woi. Ada apa, Bang? Lu nggak lihat ada orang kaya di sini? Mana, Bang? Gua orang kaya. Abang orang kaya? Iya. Mohon maaf nih, Bang ya. Setahu saya orang yang pakai mantel siang-siang tuh kayak orang aneh tuh, Bang. Wah, sembarangan lu ngomong. Lu juga nggak usah ketawa, Joy. Wah. Ya udah, lu mainin lagu yang tadi lu mainin di sana. Di sana bayar berapa? Gua dobelin. Buruan mainin. Kalau perlu ntar gua bayarin tuh penciptanya. Buruan main. Magnifico, la migliore prestazione ci abbiamo mai visto. Bravo. Makasih abang. Kasih 2.000, malu-maluin aja lu. 20.000. Wah, makasih banget, Bang ya. Oh, santai. Besok lu kesini lagi, gue request lagu Beethoven ya. Waduh, susah banget, Bang. Gini deh, lu latihan, gue kasih DP-nya dulu nih, 50 nih. Besok lu main kesini, nyanyi Beethoven, bagus, gue lunasin sisanya. Makasih, Bang. Ya, siap. aman, oke, sip. Makasih ya. Thank you, hati-hati. Belajar. Bagus mainnya, Joy. Iya sih bagus, tapi lu sombong Koy. Orang kaya mau bebas. Makanya lu harusnya pandai-pandai baca peluang biar kayak gua, kaya raya. Siapa nih yang ngaku-ngaku kaya? Hah? Siapa yang ngaku-ngaku kaya? Rap, Ananda Rabiansyah. Sekarang punya saingan lu di sekolah. Lu nggak yang paling kaya. Oh, jadi lu sekarang kaya nih, bro? Yoi. Pantes Nora. Wah, maksud lu apa lu ngomong kayak gitu? Sayang, Ya? kok handphone aku rusak gini sih? Ya elah, aku udah bilangin ngapain sih pakai handphone kayak gini kamu Nih, handphone baru buat kamu. Masih kurang. Satu lagi. Nih buat kamu. Kalau bisa pakai sip-sipan sekalian pagi malam. Oh, sayang mau kan? Kayak gitu dong kalau orang kaya, Koy. Nggak cuma ngomong doang, langsung praktek. Wah, nantangin gua nih orang. Kenapa? Cabut gua, Joy. Mana Koy? Gua mau pasang lagi, biar dapat lebih banyak. Biar makin tinggi frekuensi harapan gua. Semakin banyak percobaan, semakin tinggi peluangnya. Lihat aja lu ntar. Nggak jadi yang paling kaya lu di sekolah. Gua bikin lu miskin lu. Ntar traktir gua lagi ya Koy. Susah banget dihubungin. Rap, lu lihat si Koy nggak? Tuh, si Koy itu. Situ. Koy! Lu kok jadi ngamen sama mereka, Koy? Jadi kemarin gua salah nebak skor, Joy. Duit gua habis semuanya. Barang-barang juga gua jual. Bang. Lu pakai tas blaster? Gimana, Koy, kerja hari pertama, Koy? Bos. Bos, Terima kasih nih alat-alat barunya kita. Terutama ini nih, sepatu. Jadi gua ngamen nggak pakai sendal wiro sableng lagi. Harus nyaman dong kalau ngamen. Biasa investasi baru gue nih. Bos, setoran hari pertama. Gimana? Anak baru kerjanya? Bagus banget, Bos. Apalagi pas dia mainin bagian ini nih. Temponya pas banget. Metronomnya pas. Yoi, musisi banget lah pokoknya. Gue cabut dulu ya. Siap, hati-hati. Yuk, thank you ya, Bos. Koy. Nasib lu jelek banget sih. Nih, gue punya pertanyaan matematika nih buat lo. Tapi, jangan lalu aja deh, Joy. Gini nih, Joy. Kalau misalkan nih ya, lu punya koin. Sah. Nah, kalau gue lempar, ini koin kira-kira berapa besar peluang buat dapat gambar atau angkanya? Setengah lah. Kan sisi-sisinya cuma ada 2. Kebanyakan ngarep sih lu. Jadi orang tuh jangan kebanyakan ngarep.
memang sih lu boleh manfaatin kesempatan sama peluang lu. Tapi ingat, tetap Tuhan yang menentukan. Soalnya bisa jadi jawabannya bukan keduanya. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang penjelasan tadi? Nah, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Pada permainan lontar dadu, sebuah dadu dilontarkan sebanyak 24 kali. Berapa kemungkinan muncul mata dadu lebih dari 4? Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Belajar matematika bersama Bimatika. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Bahasan yang akan diajarkan saat ini adalah mengenai frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan. Jadi banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan. Secara matematis, frekuensi harapan ditulis seperti ini. Frekuensi harapan suatu kejadian A itu sama dengan peluang A dikali dengan banyaknya percobaan atau berapa kali percobaan. Ya. N ini adalah banyak percobaan. Saya tulis di sini. Ini N itu adalah banyaknya percobaan. Banyak percobaan. Kalau yang ini P-nya adalah peluang, ya. Peluang dari kejadian A. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Contoh nih, kita lihat contohnya. Terus sedikit, ya. Contoh, pada suatu pertandingan tenis meja antara tim Indonesia melawan tim Jerman, peluang tim Indonesia menang 60%. Sebelumnya, mereka sudah bertemu sebanyak 56 kali.
berapa kali tim Indonesia berharap dapat menang melawan tim Jerman. Nah, inilah yang dicari adalah frekuensi harapan. Berapa kali tim Indonesia menang melawan tim Jerman. Jadi bisa kita tulis frekuensi harapan dari kejadian menang ya. Ya, menang ya. Ya. Menang sama dengan peluang menangnya adalah 60% atau 0,6. Saya tulis 60/100 dikali dengan banyaknya percobaan. Sudah berapa kali mereka bertanding? 56 kali. Jadi sekitar 33,6 ya, atau kita bulatkan menjadi 34. Jadi kalau misalkan bertanding sebanyak 56 kali, maka tim Indonesia kemungkinan menangnya atau harapan menangnya adalah 34 kali menang dari 56 kali pertandingan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi harus diingat bahwa frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan, yaitu caranya dengan mengalihkan peluang dengan banyaknya percobaan. Yang dilemparkan sebanyak 250 kali. Nah, sekarang kita lihat ya, kita ingat pelajaran lalu bahwa ruang sampel ya, semua kejadian untuk pelemparan dua mata dadu adalah 36 kejadian. Sekarang kita lihat titik sampel ya, titik sampelnya ada berapa yang jumlahnya, titik sampel jumlah ganjil ya. Ruang sampelnya seluruh kejadian bisa 36, mencari titik sampelnya yaitu mata 1 dan mata 2, mata 2 dan mata 1 ya. Kemudian mata 1 dan mata 4, mata 4 dan mata 1, mata 1 dan mata 6, mata 6 dan mata 1. Kemudian mata 2 ya, 2 dan 3, 3 dan 2 gitu ya, 2 dan 5, 5 dan 2 ya. Kemudian mata 3, 3 dan 4, 4 dan 3. Kemudian 3 dan 6, 6 dan 3 ya.
kemudian mata dadu 4 dan 5 gitu ya, kemudian 5 dan 6 ya. Jadi semuanya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada satu lagi nih, 5 dan 4 ya, 16, kemudian 17 ya. Satu lagi 6 dan 5 ya, 18 ya. Ada 18. Jadi nanti titik sampelnya ada 18. Berarti peluangnya ya, peluangnya itu adalah 18 per 36, 1 per 2. Nah sekarang frekuensi harapan muncul. Jadi FH sama dengan peluangnya 1 per 2 dikali 250. Jadi 125 kali muncul ya, 125 kali muncul jumlah ganjil. Ya demikianlah teman-teman materi mengenai frekuensi harapan ya, di mana frekuensi harapan itu adalah peluang satu kejadian dikali banyaknya percobaan. Silakan kamu tonton lagi materi ini ya, berulang-ulang supaya kamu lebih mudah dalam memahami materi frekuensi harapan ini. Teman-teman, kita baru selesai melihat tayangan tentang frekuensi harapan yang disampaikan secara singkat. Sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan yang lebih rinci tentang teori frekuensi harapan dan contoh-contohnya. Setelah menyimak pendalaman materi tadi, teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Seleksi anggota tim bola basket SMA Nusa diikuti oleh 40 siswa. Setiap siswa yang ikut memiliki kesempatan yang sama untuk diterima dengan peluang 0,35. Tentukan banyaknya anggota tim yang diharapkan dapat dipilih. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!